dalam penggunaan jangka panjang ini bisa rusak atau aus ya. Jadi ini harus diperhatikan juga apakah ada yang sobek atau rusak. Kapasitor ini yang diganti. Itu adalah salah satu faktor ya yang menyebabkan pompa ini melemah ataupun bisa juga mati secara tiba-tiba. Di sini ada ring keramik. Biasanya dia satu set ya. Seal ini, per dan ring keramik ini namanya mechanical seal. Oke. Selamat datang kembali di Bengkel Firman. Konten ini adalah referensi untuk perawatan dan perbaikan mesin yang dipersembahkan oleh Firman Indonesia. Perkenalkan, saya Rido. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan, perawatan, dan tindakan pencegahan untuk pompa submersible ini atau biasa disebut pompa celup. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Pompa submersible atau pompa celup ini biasa digunakan sebagai drainase dan dia dioperasikan di dalam air untuk mendorong air keluar ke permukaan. Untuk pengaplikasiannya, pompa celup ini biasa digunakan untuk daerah-daerah sumber air seperti kolam air maupun kolam-kolam ikan pertambakan juga bisa digunakan. Pompa ini juga pengaplikasiannya biasanya ini bisa digunakan untuk air bersih dan sedikit kotor. Keunggulan dari pompa celup ini dapat menghisap air dengan jenis air tawar maupun air laut. Dan juga pompa ini dapat digunakan selama 24 jam non-stop. Pompa ini memiliki saklar apung atau namanya itu floating switch ya. Jadi floating switch ini berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan pompa ini secara otomatis dalam keadaan tingkat air tertentu ya. Biasanya ketika kolam sudah dikuras pada batas air tertentu, floating switch akan bekerja untuk memutus arus listrik secara otomatis. Artinya itu lebih praktis lagi ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mencabut colokan listrik secara manual dan juga itu hemat biaya dan lebih efisien ya. Sebelum teman-teman mengoperasikan mesin pompa celup ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, Sobat Firman harus memeriksa sambungan kabelnya ya. Periksa apabila ada sobekan ataupun torehan, pastikan itu sudah diperbaiki ya. Dan sambungan listrik, pastikan colokan listrik ini sudah tersambung dengan benar ke sumber listrik ya. Selanjutnya kita harus periksa terlebih dahulu float switch-nya ya. Di pompa apungnya kita cek apakah sudah tersambung dengan kontrol pompa seperti ini. Apakah sudah tersambung dengan benar. Lalu ketika kita celupkan ke dalam air, pastikan tidak ada hambatan ya yang menghalangi float switch ini. Oke, ketika float switch sudah diperiksa, itu adalah konstruksi pompa dengan float switch ya. Kalau tanpa float switch dalam menggunakan pompa celup ini, Sobat Firman dapat menggunakan tali ya untuk digantung di handle-nya. Jadi ketika suhu air bisa naik ya karena terik matahari ataupun hal lainnya, ini maksimal ini pompa ini dapat bekerja untuk suhu air 40 derajat Celcius. Ketika suhu air meningkat, pompa ini akan mati secara tiba-tiba karena dia ada namanya thermal protection ya. Lalu ketika teman-teman tidak menggunakan float switch, dia tidak mati secara otomatis. Jadi Sobat Firman harus mencabut arus listrik dan mengangkat pompa air ini ketika pompa air celup ini tidak digunakan untuk keadaan tetap atau digunakan untuk keadaan berpindah-pindah ya, yang Sobat Firman harus teliti ya. Seperti pompa celup ini kan biasa digunakan untuk kolam maupun sumur dengan kapasitas yang berbeda-beda. Untuk kolam Sobat Firman yang volume kolamnya itu kecil ya, Sobat Firman harus selalu memperhatikan ya tingkat air yang terhisap, karena untuk tingkat air ini ketika sudah sangat surut atau bahkan sudah habis dari kolam itu, pompa akan selalu bekerja secara terus-menerus ya. Apalagi Sobat Firman tidak memakai yang namanya itu float switch tadi. Itu sangat berbahaya untuk bagian motor ya atau kelistrikannya, itu dapat membakar lilitan dinamo atau motornya. Dan juga ketika Sobat Firman ketika melakukan kegiatan pengurasan air dan terjadi beberapa keadaan atau kendala mesin yang tidak normal atau abnormal, seperti keadaan pompa celup ini tidak dapat menghisap air secara maksimal ya, atau performanya sudah menurun. Nah, itu tanda bahwa Sobat Firman harus melakukan perbaikan pada pompa celup ini ya. Ya, jadi ketika Sobat Firman mengalami kendala atau menemui
keadaan yang tidak normal dari pompa celup ini, teman-teman seharusnya sudah mengangkat pompa air ini ya dari dasar kolam, lalu periksa bagian luarnya terlebih dahulu. Sebelumnya jangan lupa untuk mencabut aliran listrik ya atau colokan listrik, karena ketika pompa ini dalam keadaan lembab dan tersambung colokan listrik, itu pasti ada arus listrik dalam keseluruhan bagian pompa ini ya. Jadi cabut terlebih dahulu, lalu kita periksa beberapa bagian luarnya. Yang pertama itu seperti bagian kabel ya, yang telah saya sebutkan tadi. Biasa ini suka ada yang putus atau sobek. Ketika melihat seperti itu, saya sarankan langsung ganti saja kabelnya. Setelah kita cek bagian tampilan luarnya dan pompa celup masih mengalami beberapa kendala seperti suara bising dan lain-lain, itu artinya ada beberapa bagian atau komponen yang harus diganti. Komponen itu biasa di bagian dalamnya ya, karat, rusak, atau bocor ya, itu biasa kita ganti. Kurang lebih tuh kita gantinya itu selama 1 tahun ya. Oke teman-teman, sebelum kita memeriksa dan melakukan perbaikan untuk pompa celup ini, kita siapkan terlebih dahulu beberapa peralatan atau tools kit ya. Oke, di sini saya ada obeng min yang kecil saja ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita siapkan obeng plus atau obeng kembang ya. Oke, selanjutnya kita siapkan palu karet. Dan terakhir kita siapkan wadah ya, yang bentuknya seperti apapun kita gunakan untuk menguras oli ya di dalam pompa celup ini. Pertama-tama bagian yang kita buka adalah bagian impeller casing ya. Kita buka keempat baut ini. Kita keluarkan ini o-ring seal-nya ya. Selanjutnya kita buka bagian pelindung kabelnya ya, plat pelindung kabel. Oke, kita buka plat besinya, mengikuti alur kabel. Dan ini ada seal karetnya, kita keluarkan, kita tarik seal karetnya. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian bawah. Sekarang kita buka bagian diffuser ya. Ini ada 4 baut lagi ya. Kita buka menggunakan obeng kembang. Oke. Setelah semua baut sudah dibuka, kita lepas diffusernya. Ya, di sini terlihat impeller ya. Lalu di sini ada o-ring seal-nya lagi, keluarkan. Sekarang kita buka lagi baut. Ada baut lagi di sini, ada 3, kita buka lagi. Ketika kita setelah selesai membuka 3 baut tadi, selanjutnya kita buka impeller ya. Jadi untuk bagian impeller ini terbuat dari bahan plastik PPO. Jadi untuk bahan plastik ini cocok untuk air bersih dan juga air laut ya. Karena bahan impeller ini tidak akan berkarat. Oke teman-teman, di bagian tengah dari impeller ini ada baut ya. Ini membukanya dengan obeng min seperti ini. Kita membukanya ke arah kanan atau searah jarum jam ya. Ditahan ya impellernya, tahan lalu kita putar ke arah kanan. Oke, kita lepas. Nah di sini ada murnya. Ya pastikan jangan sampai hilang ya mur ini. Dan juga kita keluarkan washer ya atau ring. Ketika impeller sudah dibuka, sekarang kita akan membuka bagian motor ya dengan menggunakan palu karet. Harus hati-hati ya cara memukulnya. Kita pukul seperti ini di semua sisi. Ya, kita keluarkan bagian motornya. Oke teman-teman, kita sudah membongkar bagian motornya dan di bagian sini ada yang namanya itu kapasitor ya. Ini biasanya ketika pompa air sudah melemah,
kinerjanya, biasanya kapasitor ini yang diganti. Itu adalah salah satu faktor ya yang menyebabkan pompa ini melemah ataupun bisa juga mati secara tiba-tiba. Jadi kita dapat mengganti kapasitor ukuran 8 mikron ya, yang seperti ini, yang berbentuk kotak seperti ini ya kapasitornya. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi di bagian ini motor ya, motor bagian depan yang tadi kita telah buka impellernya. Di sini ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan juga. Di sini ada namanya ini oil seal ya. Nah, ini juga dalam penggunaan jangka panjang ini bisa rusak atau aus ya. Jadi ini harus diperhatikan juga apakah ada yang sobek atau rusak. Ketika ada yang sobek atau rusak kita ganti ya. Karena ketika sobek atau rusak, air dapat masuk ya, masuk ke dalam bagian gearbox dalam ya, dan akan tercampur dengan oli. Jadi harus kita periksa secara rutin. Selanjutnya kita akan membuka bagian dalamnya untuk melihat bagian gardan atau gearboxnya. Di sana ada beberapa seal ya, atau komponen lainnya seperti mechanical seal dan lain-lain. Kita lihat. Kita buka ketiga baut ini ya untuk melihat bagian dalamnya. Ketika 3 baut sudah dibuka, kita akan mencongkel ya casing ini dengan obeng min. Kita congkel secara perlahan ke semua sisi. Oke, kita sudah congkel ya, kita angkat. Oke, ini dia yang saya sebutkan tadi. Jadi dia ada, ini gearbox ya namanya. Di dalamnya ada oli ya. Ini biasanya dilakukan pergantian rutin kurang lebih 6 bulan ya. Nah, ini biasa menggunakan oli mesin motor. Untuk kapasitas olinya, teman-teman bisa masukkan kurang lebih 100 ml ya. Kita tuangkan olinya ya ke wadah yang sudah saya siapkan tadi. Ini adalah namanya mechanical seal ya. Ini yang biasa dilakukan pergantian ya. Paling lama 1 tahun kurang lebih. Dia ada sealnya dan juga ada per. Dan dia biasanya 1 set ya, dijual bersamaan dengan per dan seal. Lalu di sini ada ring keramik. Biasanya dia 1 set ya. Seal ini, per dan ring keramik ini. Namanya mechanical seal. Oke. Jadi ada 3 komponen yang menjadi 1. Untuk ciri-ciri kerusakan dari mechanical seal, biasanya dia ada retakan di bagian sini, ring keramik sini ada retakan ya. Nah, itu menyebabkan kebocoran, air masuk ke dalam bagian gearbox. Lalu biasanya di sini sobek ya, ini seal bagian sini sobek, atau kita biasa sebutnya aus ya. Udah penggunaan jangka panjang atau karatan juga bisa di bagian besi-besi bagian seal sini yang melindungi sealnya atau pernya sudah tidak main lagi daya pegasnya, itu biasa kita ganti, atau bisa karatan juga per ini ya. Itu adalah ciri-ciri dari kerusakan mechanical seal ini. Oke, demikian bimbingan perawatan, penggunaan, dan tindakan pencegahan maupun perbaikan untuk mesin pompa celup ini. Untuk spare part yang rusak, pastikan spare part yang akan diganti itu ukurannya sesuai ya dengan mesin yang Sobat Firman gunakan. Dan pastikan teman-teman mengganti spare part yang baru didampingi dengan teknisi berpengalaman agar pergantian spare part dilakukan dengan baik dan benar ya. Jika Sobat Firman memiliki kendala teknis atau masalah lainnya terhadap mesin-mesin yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Khusus pengguna produk Firman Indonesia, teman-teman jika mengalami kendala teknis atau kerusakan mesin, teman-teman bisa mengunjungi service center terdekat yang sudah tersebar di seluruh kota-kota besar seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube channel Firman Indonesia dan bunyikan lonceng notifikasinya. Saya Rido, sampai jumpa di video selanjutnya.